Salam, Jemaat HKBP Jati Sampurna dari week 1 sampai dengan week 13 dan Jemaat HKBP Mersada Gunung Putri. Kita mau memasuki ibadah pertangyangan di rumah kita masing-masing. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Kita naikkan pujian dari buku ND 559 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah, orang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 670 ayat 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Imamat pasal 25, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita baca secara responsoria. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh,
haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus mendengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu, jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan, harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 2 dan ayat 3. Yesus Tutu, Raja Daluju, Sai Parua Tordinami, Siat Padosa Nami, Pasu-pasumpi, Hamiyun Sudi. Sai Parvaria, Sai Toktom Raja, Maletudi Morbania, Lohanami Asaria, Mangoloy Hata, Om Barturoha. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Horas dihita saluhutna, saudara-saudari, Bapak Ibu, pada malam ini firman Tuhan tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 hingga ayat 3. Saya akan bacakan bagi kita semua, mari dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Mau lihat ya, Pak? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, bila pada kita semua ditanyakan, apakah dunia ini semakin rusak? Apakah dunia ini semakin hancur? Jika kita katakan dunia ini semakin rusak, kita katakan iya. Lalu muncul pertanyaan, apa ciri-ciri atau tanda-tanda dunia ini semakin rusak? Mari kita lihat. Saudara-saudara, saya masih dengar percakapan bahwa orang boleh mengenang pada masa-masa yang silam. Mereka mengatakan kalau zaman kami dulu pertukaran cuaca itu masih bisa dibaca, masih bisa diketahui. Bulan ini sampai bulan ini musim ini, bulan ini sampai bulan ini musim ini. Tetapi sekarang bagaimana? Ada yang mengatakan dampak efek kaca. Ada juga yang mengatakan itu adalah karena semakin menipisnya ozon. Nah, itu salah satu. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita ketahui bersama juga semakin banyaknya limbah-limbah, maka tentu semakin membuat air tercemar. Timbul penyakit-penyakit kulit, timbul penyakit-penyakit yang luar biasa. Bertambah hebat alat modern, teknologi, justru penyakit juga bertambah luar biasa. Bertambah hebat manusia berpikir melampiaskan dendamnya, justru persoalan juga bertambah luar biasa memenuhi bumi ini. Mari kita lihat lagi saudara-saudara. Satu contoh seperti COVID-19 ini. Tentu ini bukan karena siapa-siapa. Ini pasti ada keterlibatan manusia siapapun itu. Apakah penyalahgunaan, kepintaran, kepandaian, kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan? Ataukah ini karena sebuah ambisi pribadi? Ataukah ini karena sebuah dendam? Kita juga tidak tahu. Tetapi yang pasti, itu dampak dari sebuah perbuatan atau penelitian manusia. Nah saudara-saudara, mari kita lihat yang paling hangat lagi. Sekarang dunia ini sedang harap-harap cemas masyarakat internasional. Kenapa harap-harap cemas? Dia Tiongkok sudah semua pasang badan. You tembak, saya tembak. You bom, saya bom. Mereka bersiap-siap. Ketegangan tidak hanya meliputi India, Tiongkok. Tetapi ketegangan juga meliputi kepentingan Amerika dan juga Tiongkok. Bahkan Taiwan juga sudah ikut bersiap-siap mengambil posisi, mengamankan wilayahnya. Ini bentuk contoh apa? Bentuk contoh dunia ini semakin rusak. Rusak tatanan kehidupannya. Rusak sosial masyarakatnya. Rusak berpikirnya. Rusak mentalnya. Merusak semua bagian yang ada pada manusia itu sendiri. Oleh karena itulah mari kita perhatikan baik-baik apa yang diperintahkan, yang diingatkan Tuhan pada kita malam ini tentang itu semua. Umat yang dikasihi Tuhan Allah. Hal yang menarik dari firman Tuhan Allah pada malam hari ini adalah pemakaian kata meterai. Mari kita coba memahami meterai.
Apakah meterai penting di dalam perangko? Penting. Meterai dan perangko. Ada istilah kertas bermeterai. Surat berstempel. Artinya ternyata meterai atau stempel atau apapun itu persamaannya tentu memiliki hal-hal yang penting di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Untuk memenuhi syarat, untuk memenuhi peraturannya, atau memenuhi kebutuhan di tengah-tengah bagian kehidupan manusia itu sendiri. Umat yang dikasihi Tuhan Allah, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal itu. Yang pertama, kita pahami dari Keluaran 12 ayat 12 hingga ayat 13. Tuhan Allah, tentu kita masih ingat, Tuhan Allah menyuruh bangsa Israel untuk membuat tanda darah di pintu. Apa artinya tanda darah di pintu itu? Sebagai tanda Allah akan menyelamatkan orang yang memiliki tanda itu. Kalau tidak punya tanda itu, dia tidak keselamat. Nah ini kita lihat pentingnya tanda yang diperintahkan Allah itu. Nah yang kedua, mari kita lihat di dalam Matius 12 ayat 38 hingga 42. Dan juga Lukas 11 ayat 29 hingga ayat 32. Penting bagi manusia tanda. Jelas, di nas ini sangat penting. Bagaimana orang banyak yang berada di sekitar Yesus di dalam pengajaran itu meminta kepada Yesus sebuah tanda. Bahkan lebih spesifiknya lagi saudara-saudara, Matius 16 ayat 1 hingga ayat 4 dikatakan di situ orang-orang Farisi dan Saduki meminta tanda dari surga. Bayangkan, luar biasa sekali. Orang Farisi, Saduki meminta tanda dari Yesus, tanda dari surga. Kita perhatikan, manusia itu sangat membutuhkan sebuah tanda dari Allah itu sendiri. Kalau dari kejadian tadi, Allah memberikan sebuah tanda yang sangat dibutuhkan manusia itu sendiri. Nah ini saudara-saudara, ternyata dari situ kita lihat memiliki makna dan pengaruh tersendiri dalam kehidupan manusia. Lalu mari kita bertanya, apa maksud Yohanes dengan menuliskan meterai Allah? Nah ini yang perlu kita pahami. Umat tertebus di dalam Yesus Kristus. Dalam nas ini Yohanes melihat suatu bahaya yang besar untuk bumi. Yakni angin dari keempat mata angin yang dapat menciptakan kerusakan besar di bumi. Seperti apa yang pernah kita baca dalam Yeremia 49 ayat 36 hingga 38. Ketika itu Allah boleh melalui nabinya Yeremia memberitahukan apa yang akan terjadi pada Elam. Bagaimana kerusakan parah akan terjadi dari keempat mata angin itu. Kalau Tuhan Allah melepaskannya sebagai hukuman untuk dosa dunia. Tetapi kita lihat respon. Ini ada respon. Malaikat Tuhan menahan bahaya itu. Malaikat Tuhan menahan dampak yang merusak itu. Supaya dampak merusak itu tidak membinasakan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, maka pemberian segel ini menunjukkan kuasa perlindungan Tuhan Allah kepada orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang tetap teguh, setia dan bertekun di dalam iman. Tanda yang tidak asal diberi dan hanya kepada orang-orang bertobat saja. Serta kepada orang-orang tertebus di dalam Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 16 ayat 20. Di mana tanda ini menjadi tanda kehidupan, tanda keselamatan bagi yang telah menerimanya. Umat yang hidup di dalam iman, pengharapan,
dan kasih. Adakah tanda bahwa engkau telah memiliki materai dari Allah ini? Mari kita tanya pribadi kita. Tadi Alkitab sudah menjelaskan apa itu materai Allah. Sekarang tanya, apakah saya sudah memiliki materai Allah itu atau belum? Ini. Ya. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 15 hingga ayat 17 serta Kisah Para Rasul 1 ayat 8 sangat jelas. Tanda itu Yesus katakan, tanda itu adalah roh kebenaran. Roh Kudus. Ini dia. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan. Apakah Anda memilikinya? Roh Tuhan Allah yang berdiam di dalam kamu, di dalam baitnya. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 16 ayat 19. Di mana tanda itu diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Itu diberikan kepada orang-orang yang ternyata saudara-saudara sudah ditentukan Allah sebelum dunia dijadikan. Bayangkan, luar biasa penentuan pemberian tanda itu. Artinya tanda keselamatan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri dan bukan dari siapa-siapa dan juga bukan dari dunia ini. Itu tanda yang benar-benar Tuhan berikan, anugerahkan. Pertanyaannya, jikalau ada tanda itu Abang Pendeta, jikalau ada pada saya, lalu adakah kewajiban saya untuk melakukan sebagai bukti saya memiliki tanda itu? Tentu. Saya akan bacakan. Mari kita dengar saudara-saudara. Pada ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Nah ini kita lihat. Jika engkau adalah umat beriman, jika engkau mengaku dan percaya bahwa engkau telah memiliki Kristus, engkau telah dipenuhi Roh Kudus, maka jangan merusak pohon, jangan merusak keindahan ciptaan Tuhan. Ini kita harus mampu merawat, kita harus mampu menjaganya. Apakah cukup hal itu saja? Oh tidak. Sesuatu yang dapat merusak dunia ini, kita memiliki kewajiban untuk mengantisipasinya. Termasuk saudara-saudara, jika Anda mendengar, mengetahui ada suatu tindakan perbuatan yang akan membawa kerusakan pada lingkunganmu, yang akan membawa kerusakan dalam kehidupan, tatanan kehidupan masyarakat, tatanan kehidupan sosial, supaya tidak merusak hidup ini, Anda sebagai yang menerima tanda itu berkewajiban untuk mencegah, mengantisipasi. Ini dia. Bukan mengkompor-kompori, bukan menghasut, memprovokasi supaya semakin rusak. Tidak. Tetapi berkewajiban untuk mencegah itu menjadi rusak. Berkewajiban mencegah supaya jangan terjadi. Ini, Anda memiliki jabatan, Anda memiliki kedudukan yang dapat menentukan sebuah keputusan, di mana keputusan itu bisa merusak, bisa memberikan keindahan atau memperbaiki. Sebagai orang yang memiliki tanda dari Tuhan Allah, Roh Kudus, maka pilihlah keputusan yang memperbaiki, semakin membuat semakin lebih baik, bukan membuat semakin kacau, bukan membuat semakin takut, bukan membuat semakin kita tidak berpengharapan, tetapi harus membuat kita semakin hidup dalam pengharapan, semakin berani dan semakin yakin. Inilah kita dapat memelihara ciptaan Tuhan Allah.
Umat yang berbahagia, banyak hal yang telah terjadi di dunia ini. Ada banyak kekacauan dan kegalauan yang sifatnya merusak dan merugikan orang lain. Dengan firman Tuhan Allah ini, maka setiap orang dituntut untuk segera melakukan upaya-upaya pencegahan sebelum benar-benar menjadi malapetaka besar di negerimu, malapetaka besar di tengah-tengah keluargamu, malapetaka besar di kotamu, di pulaumu maupun di dunia ini. Jika kamu melihat ada tanda-tanda yang akan merusak dan merugikan di sekitarmu, sebagai orang yang telah menerima materai Allah, maka itu menjadi tanggung jawabmu untuk mencegah dan mengantisipasinya. Hal ini berarti, saudara-saudara, kita tidak boleh diam. Jika Anda telah melakukan pembiaran dengan sikapmu diam, akan terjadinya suatu kerusakan. Baik kerusakan tatanan kehidupan, kerusakan sosial, kerusakan hubungan, kerusakan ciptaan, kerusakan kehidupan. Dan ketahuilah, sesungguhnya Tuhan Allah tidak berkenan kepada sikap pembiaran tersebut. Tuhan Allah tidak berkenan kepada sikap diam itu. Dan barang siapa yang melakukan pembiaran untuk menakutkan, merusak, percayalah, Tuhan akan berbicara dengan. Bahkan bisa jadi Anda akan ditegur. Jika Anda tidak berubah, bukan tidak mungkin lagi Anda akan menerima hukumannya. Oleh sebab itu, lakukanlah, bertanggung jawablah, dan berbuatlah di dalam iman dan kebenaran. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang boleh kami dengar di tengah-tengah ibadah ini. Pakai kami Tuhan untuk dapat mencegah, mengantisipasi kerusakan lingkungan, mengantisipasi kerusakan kehidupan, baik kerusakan kehidupan sosial, masyarakat, oleh karena perbuatan seorang, dua orang maupun kelompok. Biarlah kami menjadi pembawa damai, pencegah, pengantisipasi, sehingga Bapa, tatanan yang indah yang telah Engkau bentuk itu tetap indah. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat yang kudus. Di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan ucap syukur, serta memohon, Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu. Sehingga pada malam hari ini kami boleh beribadah, bernyanyi memuliakan nama Tuhan. Terlebih mendengarkan firman-Mu yang telah dibawakan hamba-Mu. Sehingga menjadi bekal kehidupan di dalam mengarungi kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, Engkau telah mengingatkan kami melalui khotbah pada saat ini, bahwa kami sebagai umat manusia, terlebih yang telah Engkau materaikan, agar kami boleh menjadi merawat bumi, dan boleh juga melakukan apa yang menjadi baik untuk dunia ini Tuhan, agar kami tidak boleh merusakkan pepohonan, hutan, dan juga pada saat ini Tuhan, apapun yang ada di dunia ini, biarlah kami memberi contoh bahwa kami menjadi umat-Mu yang baik. Bapa di surga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami boleh berdoa untuk dua syafaat kami pada saat ini. Kami mau berdoa kepada seluruh jemaat, dari week 1 sampai week 13. Kiranya Tuhan menyertai seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Biarlah mereka pada saat ini Tuhan
berseru kepada Tuhan, beribadah dan melakukan penyembahan sehingga nama-Mu dipermuliakan. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit atau yang ada di dalam pergumulan mereka yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkatilah mereka Tuhan, Tuhan sembuhkan mereka yang sakit, berikan kekuatan, berikan juga iman yang teguh supaya mereka semakin berseru kepada Tuhan di saat mereka melakukan ada di dalam pergumulan, mereka berseru hanya kepada Tuhan saja. Berkati obat yang mereka pakai supaya memperoleh kesembuhan dan mereka kembali kepada kegiatan sehari-hari untuk berseru dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Berkatilah di dalam pada saat ini Tuhan, yaitu yang terjadi pandemi Corona COVID-19 yang merebak di seluruh dunia, yang membuat kami merasa takut. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua, jauhkanlah ketakutan dari kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau berseru kepada Tuhan, kiranya COVID-19 ini Tuhan boleh cepat berlalu, tetapi juga iman kami semakin dikuatkan ya Tuhan. Dan juga seluruh jemaat-Mu boleh mengikuti protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu social distancing. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah itu boleh kami lakukan, sehingga seluruh jemaat-Mu dan dimanapun mereka berada, semakin diberkati, dan mereka semakin boleh memperoleh berkat pada saat ini ya Tuhan. Pada saat ini juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk para hamba-Mu, dimanapun mereka berada, biarlah juga mereka menyebarkan firman Tuhan, mengabarkan kabar baik kepada siapa saja, sehingga semakin banyak orang yang akan percaya kepada Tuhan, dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, dari pemerintahan, dari presiden, jajarannya sampai kepada pemerintahan terendah. Berkatilah mereka Tuhan supaya mereka juga melakukan apa yang terbaik buat negeri ini Tuhan. Biarlah mereka memimpin dengan sukacita, memberikan keadilan dan juga kebenaran, sehingga seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada pada saat ini boleh memperoleh sukacita. Dan juga kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa yang pada saat ini Tuhan mengalami kesusahan dalam mencari nafkah karena COVID-19. Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka Tuhan, dan supaya mereka juga boleh menemukan berkat-berkat Tuhan yang mereka peroleh, yang mereka harapkan, dan mereka senantiasa berseru kepada Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk para hamba-Mu, untuk juga para donatur yang mau memberikan, menyisihkan berkat, sehingga mereka juga boleh menolong orang lain yang di dalam kesusahan, sehingga juga saudara-saudara kami yang di dalam kesusahan boleh merasa tertolong, boleh merasakan sukacita, sehingga kami boleh berbagi. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan membukakan pintu para donatur, sehingga banyak orang yang semakin bersukacita dan memberikan apa yang menjadi rezeki kepada orang lain. Pada saat ini juga kami mau berdoa Tuhan untuk gereja kami pada saat ini. Berkati para hamba-Mu di tempat ini, Amang Pendeta Marolop Sinaga, Inang Krista Boru Siahan, dan juga Amang Pangundian Siahan. Biarlah juga mereka Engkau berikan semangat yang baru untuk memberitakan firman Tuhan kepada jemaat seluruhnya dari week 1 sampai week 13. Biarlah mereka membawa sukacita, kabar baik bagi kami semua. Dan juga para parhalado yang bekerja pada saat ini untuk bahu-membahu, untuk memberikan yang terbaik bagi jemaat. Dan juga kami mau berdoa untuk tim dari panitia tahun sending yang pada saat ini Tuhan bekerja keras untuk melakukan yang terbaik. Biarlah apa yang mereka lakukan juga menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan saja. Oleh karena itu ya Bapak, berkatilah seluruh kami yang melakukan itu Tuhan, supaya kami juga melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan. Bapak di surga, masih banyak permohonan kami Tuhan pada saat ini yang belum terucap ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah mengerti apa yang telah kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami semuanya. Dan pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah pada malam ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya.
dari tim musik, song leader, dan juga pengkhotbah, dan yang membawa acara pada saat ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami juga mau mengaku Tuhan, bahwa kami sering bersalah, kami sering melakukan kesalahan dan dosa kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan kami Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND 766 ayat 1 dan ayat 2. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Selamat malam, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Horas bagi kita salutna. Horas.